Halo guys, balik lagi bersama Bang Teo di sini. Kali ini Bang Teo akan melanjutkan cerita Again the Sky Supreme. Buat kalian yang penasaran, langsung saja ya simak video kali ini. Yuner, kamu terlalu jauh. Lingxia mengerutkan kening, menatap Tanyun dan memarahi. Matanya menunjukkan kekecewaan yang kuat. Guru, murid sedikit pusing. Jika aku mengatakan sesuatu yang salah, aku harap kamu tidak menyalahkanku. Tanyun berkata, tapi sekarang murid benar-benar ingin banyak bicara. Aku sudah menunggu terlalu lama untuk hari ini, dan akhirnya aku bisa mengatakannya. Dewa tertinggi Lingxia berkata dengan tidak senang. Karena kamu ingin mengatakannya, maka kamu bisa mengatakannya. Baik guru, setelah Tanyun berkata, dia mengambil anggur dari jamuan makan dan datang ke kursi depan. Setelah menyesap anggur, Tanyun berkata dengan keras, Tianjun tertinggi dan Sanpeng, demi kalian berdua yang baru saja bersulang untukku, aku memberitahumu bahwa saat itu, pada malam pernikahan kota militer tertinggi, Bai Xuanqi dan Zhan Shuseng dihabisi. Aku tahu pelakunya. Begitu kata-kata ini keluar, para penonton tercengang, dan dalam hati mereka selalu percaya bahwa orang yang menghabisi Bai Xuanqi dan Zhan Shuseng adalah Raja Dewa Yuan. Raja Dewa Yuan telah terbunuh dan klannya dimusnahkan, tetapi mereka mendengar dari kata-kata Tanyun bahwa sepertinya pembunuhnya adalah orang lain. Tianjun tertinggi tiba-tiba berdiri, menatap Tanyun dan berkata dengan tidak sabar, Tuan Jing, maksudmu pembunuh putriku bukanlah Raja Dewa Yuan, tetapi orang lain. Sanpeng juga berdiri, berpikir bahwa ketiganya putranya sudah mati. Dia menekan kesedihan di hatinya, menatap Tanyun dan bertanya, Tuan Muda Jing, bicaralah. Itu benar, Tanyun berkata dengan keras. Raja Dewa Yuan difitnah, pembunuhnya bukan dia tetapi orang lain. Yuner, apakah yang kamu katakan itu benar? Dewa Lingxia juga berdiri dan bertanya. Apa yang aku katakan itu benar sekali, Tanyun menegaskan. Siapa pembunuhnya? Tanya Dewa Lingxia. Tanyun tertawa, menyesap anggur lagi, melirik semua orang dengan dingin, dan berkata dengan nada yang sangat arogan. Siapa pembunuhnya? Siapa lagi? Tentu saja ini aku. Kata pendek itu menyebabkan ledakan. Apa? Tuan Muda Jing? Bagaimana ini mungkin? Bukankah Su Ying Tianjun menggunakan teknik deduksi hebat di awal? Dan hasilnya dilakukan oleh Raja Dewa Yuan. Bagaimana teknik deduksi besar bisa salah? Apakah Tuan Muda Jing kehilangan akal sehatnya? Apakah dia berbicara omong kosong? Diam! Teriakan Dewa Lingxia dengan keras. Penonton tiba-tiba menjadi sunyi. Dia memandang Tanyun dan menjadi marah. Yuner, apakah kamu gila? Kamu bertanggung jawab atas kejahatan semacam itu. Su Ying Tianjun telah menggunakan teknik deduksi besar pada awalnya, dan pembunuhnya adalah Raja Dewa Yuan. Mengapa kamu mengatakan bahwa pelakunya adalah kamu? Sekarang, kamu mabuk dan berbicara omong kosong. Tanyun mengangkat kendi tinggi-tinggi, membantingnya ke tanah dan menghancurkannya. Dia menatap Lingxia dan berkata dengan sungguh-sungguh, Lingxia, aku benar-benar tersentuh. Aku tidak menyangka kamu masih bisa melindungiku. Yuner, kamu! Dewa Lingxia menggelengkan kepalanya, melihat murid yang paling dia percayai, dan bahkan memanggilnya dengan nama depannya. Dia gemetar karena marah, tidak dapat mengucapkan kalimat. Jingyun, kamu gila. Dewa Xingtian berdiri dan meraung. Wajah Tanyun tiba-tiba berubah mengerikan. Dia menjulurkan jari, menunjuk Lingxia dengan marah dan berteriak. Bahkan jika aku gila, aku juga marah pada orang tidak tahu berterima kasih. Begitu kata-kata ini keluar, penonton terkejut, kecuali Mu Feng Tianjun dan Bai Cheng Tianjun. Semua orang tidak pernah membayangkan bahwa Tanyun akan mengutuk Dewa Lingxia seperti ini. Mata Lingxia memerah karena marah. Kamu murid yang tidak patuh. Aku sangat mempercayaimu. Beraninya kamu memarahiku. Jingyun, cepatlah dan minta maaf kepada ibuku. Li Xin sangat cemas hingga air matanya mengalir. Dia benar-benar tercengang saat ini. Hal yang sama berlaku untuk Li Ximin. Dia tidak pernah membayangkan bahwa Tanyun akan mengatakan hal seperti itu kepada ibunya. Pada saat ini, Yu Chihao yang duduk di kursi sangat bersemangat dan berkata kepada Yu Chirufeng, Ayah, kali ini bagus. Jingyun akan menderita ketika dia kehilangan akal sehatnya setelah minum.
Kita akan menambahkan bahan bakar ke api nanti, berusaha agar gurumu mengeksekusi Jingyun. Ketika ayah dan anak itu membuat transmisi suara, San Peng sangat bersemangat. Dia sepertinya melihat adegan Dewa Lingxia akan menghabisi Tanyun dengan marah. Dewa Lingxia gemetar. Aku sangat kesal. Tangkap Jingyun dulu. Adik ketiga, adik junior keempat. Ayo. Yu Chihao melepaskan aura tirani Rana Tianzun tingkat 7 dari tubuhnya dan berteriak kepada Zhao Wuyi dan Yang Yuxin yang berada di Rana Tianzun tingkat 3 di sampingnya. Setelah Zhao Wuyi dan Yang Yuxin menjawab, mereka berbalik tangan mereka dan mengeluarkan pedang, lalu bangkit dari tempat duduk mereka. Ibu, biarkan mereka berhenti. Li Xin sangat cemas hingga air matanya jatuh. Kamu diam. Sebelum Lingxia bisa selesai berbicara, tiba-tiba jeritan bergema di istana. Ah, lengan kananku. Darah mengalir. Lengan yang patah terbang secara horizontal. Mu Zhen Tianzun yang duduk di kursi tiba-tiba naik ke udara dan memotong lengan kanan Yu Chihao dengan pedang. Tidak ada yang mengharapkan adegan ini. Apa yang terjadi selanjutnya bahkan lebih memusingkan di tempat. Mu Zhen, habisi dia. Tanyun naik ke udara dengan suara yang dalam, berkedip-kedip dari kehampaan, dan 2 pukulan mengenai kepala Zhao Wuyi dan Yang Yuxin. Dengan 2 suara keras yang membosankan, sebelum Zhao Wuyi dan Yang Yuxin dapat pulih, kepala mereka meledak, jiwa mereka binasa dan mati. Ayah, selamatkan aku. Yu Chihao berteriak ngeri. Yu Chirufeng naik ke udara seperti angin dan hendak datang untuk menyelamatkan, meraih tangan kanannya ke bagian belakang leher Mu Zhen Tianzun. Sosok Tanyun melintas, dan dia dengan cepat muncul di belakang Mu Zhen Tianzun. Pada saat tinju kanan Tanyun dan cakar kanan Yu Chirufeng bertabrakan, Yu Chirufeng tampak ngeri dan terpesona oleh tinju Tanyun. Yu Chirufeng terkejut. Tanyun juga terlempar mundur beberapa puluh kaki ke kiri sebelum dia berdiri kokoh. Pada saat ini, Yu Chihao mengeluarkan teriakan yang sangat tragis karena Mu Zhen Tianzun yang memegang pedang menusuknya. Saat kekosongan runtuh, Tanyun berguling dan menendang leher Yu Chihao. Segera, tulang leher Yu Chihao patah, darah berceceran. Lehernya meledak. Begitu kepalanya terbang menjauh dari tubuhnya, dia ditendang oleh Tanyun dan tengkoraknya pecah. Semua orang melihat tubuh Yu Chihao, Zhao Wuyi, dan Yang Yuxin. Dewa Lingxia memandang Tanyun dengan tidak percaya. Dia tidak bisa menerima bahwa murid terpentingnya akan sangat keterlaluan hari ini. Semua dewa memandang Tanyun, tetapi mereka tidak menyangka bahwa Tanyun akan sangat gila. Mengapa dia melakukan ini? Li Xin pucat dan bergumam pada dirinya sendiri. Orang lain juga berpikir begitu. Adik kecil, bagaimana kamu bisa melakukan ini? Luo Yu bangkit dan menatap Tanyun. Pada saat ini, dia dan senior lainnya merasa aneh ketika mereka melihat Tanyun. Para Tianzun, Raja Dewa dan semuanya setuju bahwa Tanyun pasti mati hari ini. Pada saat ini, Yu Chirufeng berlutut di tanah seperti orang gila, memeluk tubuh Yu Chihao menangis begitu keras. Howard, tolong jangan mati. Adikmu sudah mati, keluarga Yuchi juga telah musnah. Jika kamu mati, hanya ayah yang tersisa. Kesedihan Yu Chirufeng mengamuk di hatinya. Dia batuk seteguk darah. Setelah dia meletakkan tubuh Yu Chihao di tanah, dia berdiri dengan gemetar, dan raungan serak membuat kekosongan penuh dengan jaring laba-laba. Jingyun, kau menghabisi putriku dan putraku. Aku harus menghabisimu hari ini. Tubuh Yu Chirufeng bergejolak dengan kekuatan ilahi yang sangat besar. Dia hendak menyerang Tanyun dengan rambut acak-acakan. Kalimat Tanyun selanjutnya membuatnya tertegun sejenak. Tanyun menyeringai dan berkata, aku akan menunjukkan padamu dengan jelas. Tanyun menjentikkan lengannya dan melepaskan genangan kekuatan suci, memadatkan gambar memori dari kehampaan. Saat melihat gambar di gambar memori, Yu Chirufeng memuntahkan 3 suap darah lagi. Dia melihat bahwa Tanyun dan Sui Ying Tianzun yang memasuki alam rahasia Yuchi menghabisi ayah dan keluarganya. Apalagi, Sui Ying Tianzun sebenarnya menyebut Tanyun sebagai ayah. Alasan mengapa Tanyun berani mengumumkan hubungannya dengan Sui Ying Tianzun adalah karena dia sangat yakin bahwa dia tidak akan membiarkan berita itu menyebar. Yu Chirufeng meraung dengan suara serak. Jingyun, kau iblis. Aku ingin menghabisimu dan membebaskan dendam ayah dan anak-anakku. Tepat ketika Yu Chirufeng hendak bergerak, Dewa Lingxia berkata tanpa ragu. Patriark Yuchi berhenti. Bahkan jika Jingyun mati, dewa ini harus membersihkannya sendiri.
Mendengar itu, Yuichiro Feng menahan keengganannya dan meraung di langit, tetapi tidak melakukan apapun pada Tanyun. Pada saat ini, para dewa berkata, sulit dipercaya, murid dewa leluhur yang paling dihormati, Shuing Tianjun, sebenarnya adalah putri Jingyun. Ya, tapi bagaimana ini mungkin? Berapa umur Jingyun? Dia berusia 20 atau 30 ribu tahun, tetapi Shuing Tianjun telah hidup bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Ya, aku tidak bisa mengetahuinya. Jika Shuing Tianjun benar-benar putri Jingyun, maka San Shuseng dan Bai Xuanqi kemungkinan besar dihabisi oleh Jingyun, dan Shuing Tianjun melakukan beberapa trik ketika dia melakukan teknik deduksi besar dan menyalahkan Raja Dewa Yuan. Ya, sangat mungkin bahwa Yuan sudah dihabisi oleh Jingyun. Bagaimanapun, Jingyun ini tampaknya memiliki latar belakang yang bagus. Dengan suara diskusi semua orang yang tertinggal di telinganya, Tianjun tertinggi menatap Tanyun. Binatang, aku tidak peduli apa latar belakangmu. Jika putriku benar-benar dihabisi olehmu, aku pasti akan menghabisimu. San Peng menatap Tanyun dengan gigi terkatup. Jika Yu Sheng benar-benar dihabisi olehmu, aku bersumpah akan membuatmu mati. Apakah kalian berdua tuli? Tanyun mengabaikan tatapan semua orang, memandang Tianjun tertinggi dan San Peng, lalu berkata dengan ringan, berapa kali aku harus mengatakannya sebelum kalian yakin aku adalah dalangnya? Apakah kalian ingin melihat dengan mata kepala sendiri seperti apa anak-anak kalian sebelum mereka meninggal? Baiklah, aku akan memenuhinya. Suara Tanyun berhenti, gambar memori dalam kehampaan berubah, dan semua orang melihat proses Tanyun menghabisi Yuan Shu. Kemudian melihat Tanyun menghabisi Bai Xuanqi dan San Shuseng. Air mata keruh San Peng menggenang di matanya. Dia hancur dan marah. Tianjun tertinggi menangis. Putriku, kamu meninggal dengan sangat menyedihkan. Jangan khawatir, ayah pasti akan membahaskan dendammu. Tianjun tertinggi memandang San Peng dan berkata, kita bertarung dengannya bersama. Begitu San Peng membuka mulutnya, dia diinterupsi oleh Dewa Lingxia. Jingyun akan mati hari ini, tetapi beberapa hal harus dipastikan. Kalian berdua mundur. Lingxia tidak bodoh. Dia bisa melihat dari Tanyun sebagai ayah dari Shuing Tianjun. Tanyun tidak hanya memiliki latar belakang, tetapi juga sangat mungkin pernah bereinkarnasi. Ibu, jika kamu memiliki sesuatu untuk dikatakan, tolong jangan habisi dia. Li Xin berlinang air mata. Ibu, meskipun aku tidak tahu apa yang terjadi, aku hanya tidak ingin terjadi sesuatu padanya. Dewa tertinggi Lingxia mengabaikan putrinya. Dia menatap Tanyun dengan dingin. Pemberontak, bagaimana kamu bisa menjadi ayah Shuing Tianjun? Kamu memasuki alam Dewa Hongmeng dan dengan sengaja mendapatkan kepercayaanku. Apa sebenarnya yang ingin kamu lakukan? Kamu tidak patuh berani mengkhianatiku. Demi Xin, aku akan menyimpan mayatmu. Tanyun menatap Lingxia dengan dingin. Jangan khawatir, aku akan memberitahumu semua ini. Sebelum aku memberitahumu, ada beberapa hal yang ingin aku katakan kepada San Peng dan banyak orang. Setelah berbicara, Tanyun memandang San Peng dan tersenyum. San Peng, oh San Peng, perhatikan baik-baik, aku tidak hanya menghabisi ketiga putramu. Dalam keterkejutan kekosongan, gambar memori berubah dan menjadi Sun Mansion. Terlihat pembunuhan besar-besaran yang dilakukan oleh Tanyun. Mata San Peng memerah, kesedihannya sangat tinggi, wajahnya memerah dan dia mengeluarkan raungan. Jingyun, mengapa kamu begitu kejam? Bahkan jika putra tertua dan putra keduaku memiliki kesalahan, mengapa kamu harus menghancurkan semua keluargaku? Tanyun berteriak, kamu binatang terkutuk. Kamu terlalu malu untuk bertanya mengapa hal itu terjadi. Tanyun menekan amarahnya, dan gambar memori terus berubah. Semua orang melihat Tanyun mencuci keluarga Gongsun, rumah Raja Dewa Titan dan yang lainnya. Sial, ternyata pembunuhnya adalah kamu. Titan Tianjun meraung seperti guntur. Ma Bongsang juga memiliki mata merah meraung untuk menghabisi Tanyun. Para Raja Dewa dan Patriark lainnya benar-benar ngeri. Mereka tidak pernah membayangkan bahwa pembunuh yang telah mengganggu seluruh alam Dewa Hongmeng dan membuat orang panik sebenarnya ada di depan mereka. Dan dia adalah murid Tuan Lingxia yang paling disukai. Oke guys, sampai sini dulu dan... aduh, makin menegangkan ya. Kalau nanti malam Mimin gak capek, Mimin buatkan satu lagi ya teman-teman. Karena ya, yang tadi pagi tuh sampai jam 3 pagi Mimin baru bisa upload ya. Semoga tidak sampai jam segitu lagi. Kalau misalnya gak upload berarti Mimin capek teman-teman. Oke, sebelum video berakhir, Mimin mau bilang sungguh membagongkan. Terima kasih.